Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para istri yang berbahagia, segenap kaum ibu yang sudah Allah berikan kedudukan mulia, ummahat dan akhwat, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan berkah untuk kita semua. Kesempatan semacam ini tentunya kita berharap Allah Azza wa Jalla melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Kesempatan di mana tidak ada yang dibicarakan dan diangkat sebagai pembahasan melainkan firman-firman-Nya dan sabda-sabda Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Bukan menggunjing si fulan atau si fulanah, bukan membicarakan si A ataukah si B, bukan juga membahas tentang kehidupan dunia. Namun yang dibicarakan adalah kebaikan. Semoga kita termasuk yang mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik atau diam. Para istri yang berbahagia, kaum ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam Al-Quran ada dua ayat di dalam Al-Quran ada dua ayat di dua surat yang berbeda, ditutup dengan keterangan yang sama, yaitu wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, palsu. Ayat yang pertama tersebut dalam surat Ali Imran 185. Ayat yang kedua surat Al-Hadid ayat 20. Kedua-dua ayat ini ditutup dengan keterangan yang tegas, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dengan lafal yang sama. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini sangat banyak, bukan hanya dua ayat.
Tetapi fokus kita pada kesempatan sore kali ini ya, 21 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 20 April 2025 adalah ayat yang ditutup dengan firman-Nya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Ayat yang pertama tadi sudah disebut Ali Imran 185. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Itu mau tidak mau. Yang hidup pasti akan mati. Yang punya nyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu, hanya memperdaya. Ayat ini para istri, kaum ibu yang mudah-mudahan semuanya dijaga dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla, mengingatkan kita semua bahwa hidup di dunia ini mau tidak mau pasti tidak mungkin dihindari akan berujung dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Maka bukan bagaimana kita bisa bertahan hidup, yang beruntung dan yang menang itu bukan yang bisa survive, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa main, bisa bekerja, bisa sehat, panjang umur, ya, tidak sakit, tidak lemes, tidak dipecat, tidak di PHK, ya. Hidup di dunia itu bukan tentang bagaimana mampu beradaptasi dalam setiap situasi, bukan tentang itu hidup di dunia. Di tempat yang panas cuacanya bisa bertahan, ya. Ketika berada di tempat yang dingin tetap kuat juga. Antara sehat dan sakit baginya sama. Ketika sedang tidak punya apa-apa alias miskin, dan ketika diuji dengan kekayaan, sikapnya tidak berubah.
masih bersama dengan orang tua ataukah sudah pisah karena ingin mandiri, yang statusnya masih lajang bujang ataukah yang sudah berkeluarga berumah tangga. Jadi hidup di dunia itu bukan cuma bisa beradaptasi, tetapi mereka yang sukses itu adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah yang menjelaskan tentang definisi kemenangan itu dan kesuksesan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Maka si pemenang bukan yang bertahan hidup di dunia. Si pemenang adalah mereka yang akan masuk surga, tidak di neraka. Tapi untuk memenangkan dan menjadi hamba yang sukses, masuk surga dan tidak di neraka, itu bukan suatu hal yang gampang. Kenapa? Karena dalam prosesnya godaan banyak. Di setiap langkah menuju ke surga ada gangguan-gangguan, dan gangguan-gangguan itu yang lahiriah dan tampak di mata bukan sesuatu yang sulit atau yang susah. Yang mengganggu perjalanan menuju surga itu hal-hal yang dilihat indah, nampaknya menyenangkan. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menutup wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Ya kelihatannya indah, itu padahal menjerumuskan ke dalam lubang penyesalan. Nampaknya manis, tapi rasa pahit yang dirasakan setelah itu susul menyusul. Awalnya canda dan tawa, tapi nyatanya penyesalan sampai di ujung usia. Yaitu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nanti apa saja kita akan baca pada ayat yang kedua terkait dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi itulah hakikat kehidupan dunia. Yang nampaknya manis belum tentu manis. Yang kelihatannya pahit memang pahit, tapi itu cuma sementara. Karena akan terganti dengan manis yang tak berkesudahan. Yang kata orang buruk, kolot, kuno, dan tanpa masa depan, ya justru itulah masa depan yang sesungguhnya. Pokoknya harus ingat selalu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Tadi surat Ali Imran ayat 185. Ayat yang kedua yang ditutup dengan firman Allah Azza wa Jalla dengan lafal-lafal yang sama, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, itu ada dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah Jalla wa Ala berfirman,
i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dua ayat ini dalam Al-Quran penutupnya sama. Allah Jalla wa Ala berfirman, i'lamu, ketahuilah. Kita disuruh belajar. Kita diminta sadar. Kita disuruh oleh Allah Jalla wa Ala untuk memahami dan mengerti. I'lamu itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah. Pokoknya sadar-sadaro gitu. Kalau misalkan belum tahu ya ketahuilah. Kalau memang sudah tahu dan manusia itu sering lupa ya cepat-cepat ingatlah. Ya. Kalau misalkan lalai segera sadar. Apa itu? Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, hanya permainan. Ya memang dunia itu isinya permainan, antara dipermainkan atau mempermainkan. Ya. Itu kalau mau kita list satu persatu, maha benar Allah dalam firman-Nya bahwa kehidupan dunia itu ya isinya cuma permainan saja. Ya. Anak-anak bermain, remaja bermain, orang tua juga tidak mau berhenti bermain. Yang laki-laki bermain, yang perempuan bermain. Bahkan kata permainan itu biasa kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya, wah ini permainan elit, ini permainan mafia, ini permainan bandar, ini permainan global, ini ya semuanya bilang permainan. Ya memang betul itu permainan. Ya. Walahun, kehidupan dunia itu lahun. Lahun itu artinya sendau gurau. Kalau Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala menjelaskan la'ibun itu menggunakan anggota badan, kalau lahun itu ada yang sesuatu yang ada di hati. Ya. Bayangan-bayangan, hayalan-hayalan. Ya itulah kehidupan dunia. Wazinatun, dan perhiasan. Apa sih fungsi penghias itu? Apa sih fungsi perhiasan? Saya ulangi, apa sih fungsi perhiasan itu? Dia cuma untuk penghias saja, pemanis. Supaya kelihatan indah, kelihatan cakep, ya, kelihatan manis. Ya itu fungsi dari zinatun, yang berarti perhiasan. Hanya aksesoris saja. Itu kehidupan dunia. Mohon maaf kaum istri dan para ibu. Mohon maaf para muslimah dan para wanita. Ayat ini coba. Ayat yang kita baca ini, yang sedang dikaji, coba aplikasikan dalam kehidupan kaum wanita.
supaya lebih fokus. Karena memang konsep kajian sore kali ini kan kajian muslimah. Ya. Jangan bilang wah ini yang bapak-bapak juga harus tahu. Iya betul, nantilah kalau ada kajian bapak-bapak. Masa hanya kami kaum istri yang suami tidak, siapa bilang? Kamu suami juga. Tapi karena sore ini konsepnya adalah kajian muslimah, kajian wanita, ya coba. Ayat ini kita aplikasikan untuk dalam kehidupan kaum wanita. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Sadarilah, ingat, ketahui bahwa kehidupan dunia itu permainan. Dan sekarang dalam kehidupan wanita, dunia itu ya memang identik dengan permainan. Baik sebagai subjek maupun sebagai objek, itu perempuan. Kalau sebagai objek iya, banyak yang tahu, banyak yang sadar. Ya perempuan itu ya jadi objek permainan saja. Ya. Sekedar pemuas, ya. Ya dipermainkan oleh kaum laki-laki yang berhati buas. Perempuan itu selalu dipermainkan. Perasaannya, harapannya. Itu kalau menjadi objek. Tapi sebaliknya juga tidak sedikit perempuan itu sebagai subjek mempermainkan. Dia menggunakan daya tarik yang dimiliki untuk mempermainkan. Ya mulai mempermainkan perasaan laki-laki, mempermainkan mengambil peran dalam mempermainkan drama-drama kehidupan, ya itulah perempuan. Dalam kehidupannya itu tidak lepas dari permainan dan permainan. Walahun, sendau gurau, ya. Senda gurau. Yang membuat hati itu kemudian terbuai dan terlena. Sekali lagi sebagai subjek maupun sebagai objek. Kalau sebagai objek, berapa banyak laki-laki yang akhir kehidupannya hancur dikarenakan perempuan. Sudah punya jabatan tinggi, ya akhirnya hancur juga karena perempuan. Yang punya kekayaan, ya akhirnya dalam tanda kutip takluknya dengan perempuan. Yang katanya preman ini, jagoan dan ditakuti, ya akhirnya dianya yang takut sama istri. Kenapa? Karena di dalam hati laki-laki itu memang sangat sensitif kalau sudah ada perempuan di sana. Membayang, terbayang. Wazinatun, kehidupan dunia itu ya perhiasan. Antara laki-laki dan perempuan, siapa sih yang lebih suka dengan perhiasan? Ya perempuan. Yang dimaksud perhiasan di sini segala sesuatu yang dikata sebagai penghias, pemanis, ya. Yaitu ujiannya kaum perempuan lah, ya. Bahwa kebutuhan seorang perempuan dalam hal berhias, ya, itu berkali-kali lipat lebih banyak dan nilainya dibandingkan laki-laki. Itu sudah pasti itu. Contohnya aja kosmetik lah ya.
Ya rata-rata laki-laki itu tidak berkosmetik. Ada di sini berkosmetik? Pakai kosmetik enggak? Enggak, pakai kosmetik enggak? Kosmetik itu ya apa? Ya itulah kosmetik. Pakai kosmetik bukan, Mbak? Pakai enggak? Hah? Enggak pakai? Enggak, yang laki-laki jenengan, Bapak. Pakai enggak? Enggak. Pakai enggak? Enggak. Ini sampel ini. Ya, para bapak abak di sini. Abi Ibrahim, pakai kosmetik enggak? Sampean? Iya, pakai kosmetik enggak? Serius ini? Parfum oh ya. Kalau parfum Rasulullah paling senang dengan parfum. Ya. Ini baru satu item nih. Ya. Tapi kalau perempuan dalam hal kosmetik luar biasa. Ya. Belum balik saja seorang perempuan itu sudah kenal dengan kosmetik. Ya. Mulai dari kuku sampai rambut, kulit hingga gigi. Ya. Bahkan kulit itu beda antara kulit telapak kaki dengan kulit pipi. Ya. Ada satu jerawat muncul itu sudah seperti musibah. Waktu yang diperlukan untuk berkosmetik bagi seorang perempuan, wah, lumayan lama. Ini secara umum ya, secara umum. Ya itulah, benar ya firman Allah Azza wa Jalla, wazinatun. Dan memang perempuan suka dengan hal-hal yang zina, yang indah. Makanya kamar perempuan dia lebih rapi. Betul nggak? Tapi banyak juga kalau laki-laki yang nggak kalah rapi. Ya. Tenang wahai kaum laki-laki. Lebih rapi, lebih tertata segala. Ya, itulah Allah ciptakan gitu. Wanita itu suka dengan perhiasan-perhiasan. Wa tafakhurun bainakum. Kehidupan dunia itu saling berbangga, isinya itu berbangga. Ya. Ini sekali lagi konteksnya kaum perempuan nih. Ya. Tadi sudah saya sampaikan loh, aba-aba mana? Para suami kok nggak disebut? Ya itu nanti lain tempat, lain waktu, lain acara juga. Ya. Tapi kalau konteksnya itu kaum perempuan, ya kaum perempuan itu kalau udah kumpul jadi satu, jangankan kumpul jadi satu, dua orang aja kumpul bertemu, nggak usah secara langsung lah, telepon-teleponan aja, itu sudah tafakhurun bainakum, saling berbangga. Ya. Anti kemarin Idul Fitri di mana? Oh di rumah mertua atau di tempat orang tua pulang kampung. Yang satu, anak juga udah nggak mau kalah. Udah. Anti pernah nyoba makanan X enggak gitu? Kemarin aku makan loh. Ah itu anak mah udah 3 tahun yang lalu. Gitu. Lah anti udah pernah nggak makanan yang Z yang lebih gitu? Ah belum pernah, kan? Gitu. Ya itu percakapan di antara kaum perempuan. Seringnya rata-rata itu memang saling berbangga. Ada saja yang dibangga-banggakan. Ya suaminya lah, pekerjaannya lah, rumahnya lah. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa takathurun fil amwali wal aulad. Dan kehidupan dunia itu isinya adalah saling berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Nah, ini nih lebih-lebih lagi nih. Kalau udah kaum perempuan ketemu, udah pertanyaannya, anakmu piro? Begitu. Yang ditanya jumlah anak, tapi jawabannya bercabang. Ada tambahan. Oh anak saya 3. Yang satu udah umur sekian, udah kerja. Yang satu barusan lulus. Apalagi kalau pembicaraan itu di tempat umum sana. Oh udah dibangga-banggain.
nanyanya berapa jumlah anak, jawabannya lengkap, tinggal di mana, kerja apa, lulusan apa, gelar sarjananya. Oh, yang satu di Australia, gitu. Ya, kerja apa di infrastruktur di sana. Yang satu di Jakarta, di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, jadi dokter. Yang satu lagi masih di sini nih, bentar lagi wisuda tahun depan. Padahal nanyanya kan berapa sih anaknya gitu, jawabannya lengkap. Yang satu ditanya berapa anaknya, dikasih keterangan tambahan jumlah cucunya. Anaknya berapa gitu. 5, cucu udah 6 gitu. Wong ditanya anak, jawabannya anak plus cucu. Ya. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau sudah tentang koleksi peralatan rumah tangga, jadi udah. Apalagi panci sama wajan, gelas dan piring. Udah punya merek yang ini belum? Ini ada yang baru loh. Oh, itu udah nggak ngetren lagi. Oh, itu aku udah punya tapi tak masukkan dalam gudang. Pakai yang terbaru dong, lebih sehat, higienis. Itu watakatsurun fil amwali wal aulad. Itulah kehidupan dunia. Coba kalau kita perhatikan baik-baik, materi pembicaraan dan isi dari percakapan kita nggak akan jauh dari hal-hal seperti ini. Ya permainan, ya kesenangan-kesenangan, ya saling berbangga, siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih dan lebih. Nah, Allah Jalla wa Ala berfirman, kamatsali ghaithin a'jabal kufar. Allah Jalla wa Ala menjelaskan bahwa itu semua itu singkat sekali, betul-betul sebentar. Ya. Apapun yang dimiliki, semua yang dipunya, yang telah dibangga-banggakan tadi, tidak ada yang abadi. Semuanya ada masa, sudah ditentukan waktunya. Ada yang rusak, ada yang hilang, ada yang nggak tren lagi, ada yang sudah berumur. Ya. Cepat sekali itu, cepat sekali. Seperti rasa rasa-rasanya begitu cepat. Ya, waktu berlalu sampai kemudian kita sudah semakin tua. Ya. Ketika teman dengan teman bertemu, kamu udah anak berapa? Aku anak 2, aku anak 3. Itu kan yang dibanggakan anak. Padahal di saat yang sama itu artinya berarti aku tambah tua gitu kan. Kalau punya anak kan berarti tambah tua. Apalagi tadi yang bangga dengan cucu, aku cucunya 7. Aku cucunya 6, aku cucunya 3. Kamu baru 1 kan? Gitu. Aku cucunya sekian. Itu kan sebenarnya sekaligus sebagai pengakuan bahwa kamu bukan lagi ibu-ibu, kau sudah nenek-nenek. Gitu. Itu kan suatu pengakuan sebenarnya. Dia kira itu bisa dibanggakan kalau udah punya cucu. Padahal itu sekaligus keterangan dirinya itu sudah menjadi seorang nenek. Begitu. Allah Azza wa Jalla berfirman, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Itu seperti hujan yang turun, yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Tsumma yahiju, kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering. Fatarahu musfarran, dan kamu lihat warnanya kuning. Tsumma yakunu hutaman, kemudian kamu lihat kemudian menjadi hancur. Ini lebih tepatnya lagi sebagai contoh dan permisalan jika berkaitan dengan tanaman-tanaman musiman, bisa jadi hari, pekan atau bulan. Ambil contoh padi lah.
Ya, padi. Karena ada pohon tahunan ya. Pohon tahunan itu bertahun-tahun. Ya. Kayak mangga, kayak rambutan. Tapi lebih tepat permisalan ini kalau kita angkat contohnya itu ya tanaman-tanaman yang musiman itu yang musim tanamnya periodenya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya contohnya padi. Para petani yang menanam padi mulai menyemai ya, menyiapkan lahan, dibajak, dikasih pupuk dasar, kemudian tanam betul. Hujan, di musim hujan kan padi itu rata-rata udah mulai besar, menguning panen. Nah, yang dimaksud adalah itu betapa cepatnya kehidupan dunia berlalu. Seperti rasa yang begitu cepat dialami seorang petani ketika dia menanam padi. Ya. Selesai. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kemudian Allah mengingatkan kita semua di kehidupan akhirat, pilihannya itu hanya ada 2. Azab yang keras atau ampunan dari Allah serta keridhoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan Allah tutup firman-Nya dengan berarti dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu dan menipu. Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsirnya, qaulu ta'ala muhinan amral hayatid dunya wa muhaqqiran laha. Ayat ini adalah firman Allah Azza wa Jalla untuk menghinakan urusan kehidupan dunia dan merendahkannya. Artinya ayat ini untuk menjelaskan betapa rendah dan sungguh hinanya kehidupan dunia. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Maksudnya kata Ibnu Katsir, innama hasilu amriha inda ahliha hadza. Artinya kehidupan di dunia itu ya tidak lepas dari poin-poin ini. Ya mainan, ya kan. Sekarang kita bicara tentang mainan. Mana yang bisa lepas dari permainan kehidupan di dunia ini? Ya kan. Toko permainan, ya kan, kegiatan-kegiatan yang permainan, nanti hiburan-hiburan wahana dan yang lain itu juga permainan, ya kan. Kemana saja kita pergi yang kita lihat adalah permainan. Ya. Kalau kita di sini ya minimalnya permainan bola udah. Kita mau cari ke ujung pelosok manapun ada yang main bola, permainan. Ya. Bukan hanya di tempat dia berada, bahkan yang siaran langsung live streaming itu juga, ya kan? Yang dari luar negeri, yang dari Timur Tengah, yang Eropa, Afrika, ditayangkan itu. Baru itu. Sekarang wahana-wahana hiburan yang menawarkan berbagai macam permainan yang terbaru, misalkan, yang teknologi terkini. Ya. Nggak usah jauh-jauh, di handphone itu ada loh permainan-permainan bawaan yang disebut dengan game. Ada yang offline, ada yang online. Sekarang para pengguna aplikasi game, kalau di Indonesia itu sudah dominan itu artinya di atas 50% dari para pengguna handphone, pemilik handphone itu. Artinya dari 100 juta orang itu ada 50 juta lebih yang menggunakan handphonenya itu untuk main game. Mau laki-laki mau perempuan, wong itu ada kejuaraannya. Ya. Permainan. Ya. Kama qala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya
wallahu indahu husnul ma'ab. Sudah dijadikan indah, membuat orang itu tertarik. Ya. Ambisi syahwatnya terhadap perempuan, terhadap anak-anak, terhadap harta yang berlimpah, emas maupun perak, kuda yang berkualitas, hewan ternak, tanaman, ladang dan kebun. Allah menyatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua kesenangan-kesenangan dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah tempat kembali yang terbaik. Kata Imam Ibnu Katsir, "Tsumma daraba ta'ala mathalal hayatid dunya fi annaha zahratun faniyatun wa ni'matun zailatun." Allahu Jalla wa ala membuat permisalan untuk kita tentang kehidupan dunia. Sebuah kesenangan yang akan fana, kesenangan yang akan berakhir. Wa ni'matun zailatun, kepuasan yang akan hilang dan sirna. Faqala, Allah berfirman, kama thali ghaithin wa huwal mataru alladhi ya'ti ba'da qanutin nas. Kama qala wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Ghaith itu artinya hujan yang turun setelah ya, ditunggu-tunggu sekian lama, kemarau, kering, panas ya. Itu hujan cek. Di akhir musim kemarau, mudah panas, kering, kerontang ya, gersang. Hujan turun. Itu kan dalam satu kali saja hujan. Itu beberapa hari kemudian sudah tumbuh yang hijau-hijau itu. Wa qauluhu a'jabal kuffara nabatuhu ay yu'jibu az-zurra' nabatu dzalika az-zar' alladhi nabata bil ghaith. Artinya para petani peladang itu dibuat senang. Hujan turun, yang sebelumnya kering, basah, yang sebelumnya enggak ada tanda-tanda kehidupan itu terlihat hijau-hijau. Kadzalika tu'jibul hayatud dunyal kuffara fa innahum ahrasu syai'in 'alaiha wa amyalun nasi ilaiha. Seperti itu juga kehidupan dunia bagi yang kafir, bagi mereka yang lupa diri, bagi mereka yang lalai. Seneng gitu. Karena memang mereka orang-orang kafir itu paling berambisi dan rakus terhadap dunia. Thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Tapi kalau untuk tanaman, setelah hijau tidak berapa lama kemudian kering ya, kemudian kuning, setelah itu selesai, habis masanya ya. Entah dicabut, entah dia jatuh dan ambruk sendiri. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, hakadzal hayatud dunya. Seperti itulah kehidupan dunia. Takunu awalan syabbatan thumma taktahilu thumma takunu ajuzan syauha. Dalam riwayat kan begitu disebutkan. Permisalan kehidupan dunia itu, permisalan dunia itu seperti seorang wanita tua yang melacurkan diri, yang dia bersolek, berhias, pokoknya berkamuflase dengan bedak dan pupurnya itu. Nah, kehidupan dunia kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dulu muda kemudian menua. Jadi dunia ini sekarang itu sudah sangat tua. Wal insanu kadzalik. Manusia juga seperti itu. Fi awwali umrihi wa anfawani syababihi ghaddan tariyan layyinal a'daf. Manusia juga seperti itu ketika dia masih muda, segar, bugar, ya, kuat, bahiyal manzar,
menyenangkan ketika dipandang. Tsumma innahu yashra'u fil kuhulah, tapi setelah itu dia menua. Fatadaghayyara tiba'uhu wa yanfadu ba'du qawahu, tapi setelah itu tambah usia, dia nggak lagi muda, mau dipaksa juga tetap aja sudah tua ya. Maka kebiasaannya berubah, kekuatannya menurun. Tsumma yakburu, terus dia menua. Fayasiru syaikhan kabiran, jadilah orang yang tua renta. Dha'ifal quwa, tidak punya kekuatan lagi. Qalilal harakah, tidak leluasa bergerak. Yu'jizuhu syai'ul yasir, beban yang ringan saja dia sudah nggak bisa. Jalan baru sebentar, istirahat dulu. Ngangkat beban, baru satu kali ngangkat beban itu udah istirahat berhari-hari ya. Keluar ada keperluan di malam hari, nggak menggunakan jaket, nggak menggunakan masker, udah masuk angin ya. Baru sedikit kena makanan kecut pedas udah sakit perut ya. Itu baru fisik. Perasaannya juga begitu, semakin sensi ya. Baperan ya. Kemampuan panca inderanya juga menurun. Kemampuan melihatnya, kemampuan mendengarnya, kemampuan berbicaranya, kemampuan mengingatnya, itulah manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, Allahul ladzi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, min dha'fin, awalnya kan lemah, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, setelah itu Allah kasih kekuatan. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, setelah kuat kembali melemah dan tua. Yakhluqu ma yasha, Allah itu menciptakan sebagaimana yang Ia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, Ar-Rum ayat 54. Dialah Allah zat yang Maha mengetahui lagi Maha mampu. Ya, itu manusia. Jadi kehidupan dunia itu juga udah tua, dunianya, manusianya juga seperti itu, semakin menua. Kata Ibnu Katsir, walamma kana hadzal mathal dalan ala zawali dunya wa inqidaiha wa faraghiha la mahalah. Permisalan yang Allah firmankan ini menunjukkan bahwa dunia itu akan fana, pasti akan hancur, berakhir. La mahalah, enggak mungkin tidak. Wa anal akhirata kainah, kehidupan akhirat itu pasti akan tiba, nggak mungkin tidak. Hadzara min amriha wa raghaba fiha fima fiha minal khair. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memperingatkan ya, betapa kehidupan dunia itu menipu ya, menakutkan. Dan Allah Jalla wa Ala menjelaskan bahwa kehidupan akhirat itulah yang harus dikejar dan dicari. Allah berfirman, wa fil akhirati adzabun syadidun, di akhirat itu ada azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, ada juga ampunan dan keridhaan dari Allah. Pilih yang mana? Ya. Kata Ibnu Katsir, wa laisa fil akhiratil atiyatil qaribah illa imma hadza wa imma hadza, imma azabun syadidun wa imma maghfiratu minallahi wa ridwan. Kelak di kehidupan akhirat yang pasti datang dan waktunya sebentar lagi, tidak ada pilihan kecuali ini atau yang itu, azab yang pedih atau ampunan dan ridha dari Allah Jalla wa Ala. Maka wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, perhiasan yang memperdaya. Maksudnya hiya mata'un fanin gharin liman rakana ilaihi fa innahu yaghtarru biha wa tu'jibuhu hatta ya'taqidu annahu la dara siwaha wa la ma'ada wara'aha wa hiya haqiratun qalilatun binisbati ila daril akhirah ya. Jadi memang Allah mengingatkan kita kehidupan di dunia itu cuma kesenangan yang pasti akan habis, fana, hancur, hilang, cuma menipu aja. Itu bagi mereka yang berambisi, dia pasti akan tertipu. Apalagi kalau dia sampai meyakini bahwa oh nggak ada lagi kehidupan kecuali kehidupan dunia, nggak ada kehidupan akhirat.
Dia tidak yakin besok itu manusia akan kembali dan berpulang kepada Allah Azza wa Jalla setelahnya. Ya. Maka kehidupan dunia itu sangat rendah, sangat tidak berharga bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya. Itu yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Para istri dan kaum ibu, hafizakumullah. Ya. Ini cuma untuk pengingat saja, ya, supaya kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini tidak melekat, tidak menempel di hati. Sehingga ketika ada dari kesenangan dunia ini yang kita inginkan tapi tidak dapat dicapai, itu tidak menimbulkan luka di hati. Kenapa enggak melekat, enggak nempel kok, enggak. Sehingga ketika kita sudah memiliki sesuatu yang membuat kita senang dalam kehidupan dunia ini, lalu habis masanya, hilang, diambil, tidak ada rasa sesal dan tidak ada kecewa. Kenapa? Karena dia tidak melekat di hati, tidak menempel kuat-kuat. Namun demikian bukan berarti kemudian semua hal yang menyenangkan di dunia itu dilarang, haram, bukan. Tapi kita perlu belajar kesenangan-kesenangan apa saja yang dihalalkan, kesenangan-kesenangan apa yang diperbolehkan. Nah, itu fungsinya kita belajar, fungsinya kita thalabul ilmi. Makan minum boleh, tapi jangan berlebihan. Ingin punya dan beli pakaian baru silahkan, asalkan mampu, tidak memaksakan diri. Punya uang yang banyak, harta, bekerja ini dan itu, selama syar'i, siapa yang menghalangi? Ingin punya rumah bagus, rapi, wangi, perabot dan perkakasnya lengkap, silahkan, silahkan. Sepanjang kesenangan-kesenangan duniawi itu tidak mengganggu konsentrasi ibadah. Asalkan kesenangan-kesenangan dunia itu tidak berlebih-lebihan. Asalkan kesenangan-kesenangan dunia itu tidak menghalangi niat untuk berbuat baik. Asalkan kesenangan-kesenangan dunia itu tidak membuat seseorang itu menjadi kikir dan pelit. Selalu sadar bahwa apa yang ada itu adalah kesenangan yang menipu, tidak akan dibawa mati, tidak akan menyertai setelah meninggal dunia nanti. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan atau kesenangan yang menipu. Jangan mau tertipu. Jangan rela menjadi korban penipuan setan. Sebentar kok kehidupan di dunia ini, sebentar sekali. Karena kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.